Tapi yang paling berat niku ujian niku napa? Ujian berupa kenikmatan itu sing berat. Nek kula njenengan diuji sakit, kita sadar ini sebuah ujian, akhirnya memohon berdoa kepada Allah supaya diberikan kesembuhan. Tapi nek diuji Allah dengan kenikmatan awake sehat, itu ya ujian itu. Ini seseorang jarang yang menyadari bahwa itu sebuah ujian. Ya. Beberapa yang disampaikan ini Pulau Panjenengan perlu berjuang, perlu untuk riyadhah latihan bagaimana kita menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik. Dados bab niki kula wangsuli malih nggih menika bab yang menjelaskan tentang kesabaran. Ya Ali, he Ali, walis saburi lan iku tetep kedue wong kang sabar. Salasu alamatin iku ana telu pira-pira tetengel. As-sabru ala taatillahi ta'ala, suci iki menika sabar ing atase taat dumateng Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perlu kita tahu apa sih makna sabar itu. Sabar maknanya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri kita agar tidak dikuasai nafsu dan tetap mentaati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan seperti itu digolongkan kemampuan sabar. Dan kalau panjenengan mengikuti hawa nafsu jauh dari ketaatan pada Allah, ini tidak digolongkan sebuah kesabaran. Menurut sabar ingkang nomor setunggal, as-sabru ala taatillahi ta'ala, sabar terhadap ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau jenengan melampaui perintah Gusti Allah, ya, sholat, puasa, mungkin zakat dan yang lainnya, itu harus didasari dengan kesabaran. Artinya jangan sampai kita dalam mentaati perintah Allah keluar dari syariatnya Allah. Contohnya sholat kalau sabar ini bagaimana wujudnya? Dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh Allah, dilakukan dengan syarat rukun, ya, yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ya, kaifiyah tata caranya benar, itu berarti kita sabar dalam menjalankan ibadah sholat. Nah, contohnya sing boten sabar kados pundi? Mestinya sholat itu untuk beribadah kepada Allah. Mestinya sholat itu kalau panjenengan zikir ingat kepada Allah. Tapi nalika sholat niki mboten ibadah dumateng Gusti Allah, menyembah kepada selain Allah, itu berarti nggak sabar. Di dalam sholat tidak satupun mengingat kepada Allah. Padahal aqimis sholat li dzikri, tegakkan sholat sebagai sarana zikir kepadaku. Sholat orang eling Gusti Allah bapak pisan, niki tergolong boten sabar, ya. Atau tidak mau melakukan ibadah sholat, ini pun tidak sabar. Jadi sabar itu kita mengendalikan diri kita untuk berada dalam ketaatan, ya, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan sholat, puasa, dan juga perintah yang lain perlu dengan kesabaran. Sholat nih boten sabar, takbir Allahu Akbar, terus langsung duduk tahiyat akhir, ora sabar. Setelah ono gawean salam sing penting wis sholat, iki repot niku.
Terus sabar itu kita harus mampu mengendalikan diri kita untuk tetap berada dalam ketaatan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan itu terus melampaui syariat Islam, perintah Allah, ya, juga menjauhi larangannya, itu perlu sabar. Kalau tidak sabar tidak akan bisa menjadi taat. Dilarang minum minuman keras sekali-kali misalnya, asalkan tidak mabuk misalnya. Nah, ini termasuk hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran, karena tidak boleh meninggalkan larangan-larangan Allah dengan model seperti itu. Tidak ada toleransi dalam meninggalkan larangan Allah. Nah, begini. Selajengipun wasabru alal musibati, wasabru lan sabar alal musibati ing atase nampi musibah. Itu butuh sabar. Musibah itu segala sesuatu yang menimpa diri kita, ya, dari sesuatu yang kita tidak senang terhadapnya, itu musibah. Nah, kita menghadapi musibah, mungkin sakit, musibah mungkin goncangnya keluarga, musibah mungkin ekonomi yang tidak stabil, ini harus sabar. Maksudnya sabar bagaimana? Tetap berusaha untuk mencari solusi dari musibah yang sedang menimpa diri kita. Kalau sakit, diperintahkan kita ikhtiar untuk mencari obat, mencari sarana supaya kita bisa sembuh. Nah, ini nek boten sabar, kadang yang diberikan Allah cobaan sakit penyakit lalu tidak mau berobat, pokoknya pasrah. Nanti pasrah tenan apa putus asa itu tipis bedanya. Pasrah unine tapi hatine karena sudah tidak mau berusaha. Ini termasuk tidak sabar. Jadi orang yang diberi cobaan oleh Allah berupa musibah-musibah, ya, hendaklah mencontoh al-anbiya wal mursalin wassolihin, nabi, rasul, orang-orang soleh yang dicoba Allah dengan musibah demi musibah, mereka telah menampakkan kesabaran. Nabi Ayub alaihissalam dicoba Allah dengan sakit penyakit sampai diusir dari kampung halaman, maka beliau tetap bersabar menerima cobaan itu dengan lapang hati, tapi tetap berusaha. Akhirnya Nabi Ayub itu nemu pengobatan dengan cara mandi di sumur yang dia temukan. Setelah mandi itu, ya, maka ulat-ulat yang menyerang kulitnya itu rontok, sembuh total. Niki ya. Terus ngoten termasuk ikhtiar. Jadi harus tetap sabar menahan diri. Sebab wonten tiyang dipun cobi dengan ujian berat berupa penyakit, tak kunjung sembuh penyakitnya, akhirnya bunuh diri. Lalu boten sabar. Ya. Contoh orang-orang terdahulu patut untuk kita ambil pelajaran. Ya. Niki dipun dawuhi Rasulullah SAW bahwasanya cobaan-cobaan yang terberat itu diberikan kepada para nabi, para rasul, kemudian di bawahnya itu orang-orang yang soleh, semacam para wali, ya. Itu diberikan cobaan lebih berat daripada orang Islam pada umumnya. Itu lebih berat cobaannya. Maka kula panjenengan kalau mendapatkan cobaan-cobaan harus menetralisir dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Anggota keluarga kita meninggal, dia milik Allah. Saat ini sedang kembali kepada yang punya. Suatu saat kita sendiri ini
juga akan mengalami itu, dan kita kembali pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta benda kita mungkin ditipu orang, kerugian besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta itu titipan Allah dan sekarang sedang diambil oleh Allah. Jadi untuk meredakan agar supaya hati kita, diri kita tetap dalam ketenangan walaupun musibah-musibah silih berganti. Makanya ini dianjurkan oleh Allah untuk meredam segala macam musibah yang menimpa diri kita. Ucapkanlah namanya kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku musibah nggih. Lah kula panjenengan gesang niki boten saged lepas saking musibah. Satu musibah terselesaikan, muncul yang lain. Ya, karena memang hakikatnya kita hidup diuji oleh Allah dengan ujian, cobaan, ya, yang bermacam-macam. Tapi yang paling berat nih ujian itu apa? Ujian berupa kenikmatan sing berat. Nek kula njenengan diuji sakit, kita sadar ini sebuah ujian, akhirnya memohon berdoa kepada Allah supaya diberikan kesembuhan. Tapi nek diuji Allah dengan kenikmatan awake sehat, itu ya ujian itu. Ini seseorang jarang yang menyadari bahwa itu sebuah ujian, ya. Ini piyambake dipun paringi sehat niku purun syukur napa mboten. Diberikan ujian berupa kesehatan kok ora syukur. Ini termasuk tidak sukses niku. Terus nek kula panjenengan pikantuk ujian sing mboten nyenengke dan kita sabar, kita mohon pertolongan kepada Allah, tetap berikhtiar untuk menyelesaikan musibah, cobaan, ujian kita hadapi, kita tergolong sukses. Tapi nek dipun uji kalian kenikmatan-kenikmatan, dia tidak menyadari bahwa kenikmatan ujian dan tidak mau bersyukur kepada Allah atas kenikmatan itu, maka ini merupakan malapetaka yang besar, tidak lulus ujian. Terus itu yang paling berat yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dari umatnya adalah ujian berupa kenikmatan-kenikmatan. Wasabru ala qada'illah, ingkang nomor 3 wasabru lan sabar ala qada'illah, ing atase keputusane Gusti Allah, ketentuane Gusti Allah. Kula jenengan harus ridho kepada kodoknya Allah, keputusan Allah. Urut-urutannya ngeten nggih. Kula jenengan itu diperintah apa? Usaha. Misalnya pengen sugih cukup duite kangge keluarga, kebutuhan keluarga, kita usaha. Usaha dengan cara yang baik, yang halal. Kita lakukan usaha. Setelah usaha, Allah akan memberikan keputusannya. Usaha ini kula jenengan pun sae pun leres, ya, Allah memberi keputusan. Terkadang orang berusaha itu hasil seperti yang diharapkan, terkadang orang usaha itu belum berhasil, dan dua-duanya harus kita terima dengan ridho. Harus ridho. Kalau kita berhasil dari usaha, ya, ingin mencukupi kebutuhan keluarga dengan ekonomi yang bagus, terlaksana itu, terijabah itu, maka ini kita berhasil. Harus disyukuri hasil itu, harus syukur. Kalau tidak syukur, padahal Allah memberikan ketentuan yang baik, apa yang dia harapkan dengan usahanya berhasil, kok boten syukur, niku pikantuk azab yang berat. Surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukur, niscaya akan ditambah kenikmatan itu. Akan tetapi kalau kufur tidak mau syukur, ketahuilah bahwasannya azabku sangatlah pedih. Dan itu nomor kali niku wau nek mboten hasil kados pundi, usaha sudah maksimal,
sudah dipikir, diperhitungkan segala sesuatunya, ternyata tidak berhasil dihapusi uang ini. Pripun ini? Karena kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan segala kemampuan kita curahkan tidak berhasil, kita harus bisa menahan diri untuk tidak putus asa. Nah, kata itu, itulah sabar. Kalau berhasil dari usaha, syukur. Kalau tidak berhasil, dia tetap menahan diri untuk tidak putus asa, berusaha kembali untuk meraih keberhasilan. Dan itu yang ingin sabar kados ngoten niku, menerima ketentuan Allah dengan lapang hati. Tapi nek tiyang niku diuji dengan kemiskinan, durung-durung wis putus asa, srasahnya muda sapa Gusti Allah ngersake kaya ngene. Pokoknya ditampa sabar mawon. Akhirnya ya benar-benar terpuruk hidupnya. Ya. Jadi nggak boleh seperti itu karena tidak ada usaha. Kemudian dia hanya diam saja sekeluarga di rumah saja, nggak ada usaha sama sekali. Seperti kasus di Jakarta, satu rumah mati semuanya gara-gara ya dari anggota keluarga tidak ada yang peduli untuk mencari nafkah. Mereka mati kelaparan dalam satu rumah itu. Jadi kita masuk boten sabar, boten sabar, boten nanti ingin mereka ketentuan Allah dengan baik, ya, karena disuruh usaha tidak melakukannya. Maka kalau diputuskan Allah dengan kematiannya karena tidak usaha, maka seperti itulah ketentuan Allah untuk dirinya. Terus niki tiga niki penting sangat. Monggo kula panjenengan dalam menjalani ibadah kepada Allah didasari dengan kesabaran, sholat dengan kesabaran, puasa dengan kesabaran. Poso nek boten sabar boten dados. Kurang 5 menit maghrib, wetenge serah tahan, kolake wis mateng. Angko ya iki bagianku, mengko harusnya makmi iki saiki tak makmi engko ora usah. Mboten kurang 5 menit. Ya, itu enggak sabar. Tidak dipandang sabar pula jika sudah waktu berbuka tiba orang gelem ngunjuk dahar. Aku saya kuat, awak saya sehat sampai sesuk poso meneh orang usah sahur, rasa buka hari ini meskipun dia kuat. Seperti itu tidaklah sabar, tidak baik. Karena mestinya ya saat berbuka tiba dianjurkan segera berbuka. Kok posone wisol nyambung hari besoknya tanpa buka lagi, tanpa sahur meneh walaupun kuat, itu tidaklah jenis ibadah yang baik. Maka ibadah perlu dengan kesabaran. Kemudian yang kedua tadi, jika kita mendapatkan musibah apapun, ya, mari kita bisa mengendalikan diri untuk tidak berputus asa. Berusahalah menyelesaikan musibah yang datang, cobaan ujian yang ada dengan segenap kemampuan yang diberikan Allah, dengan akal kita, dengan keterampilan kemampuan ilmu yang kita punya, ya, kita selesaikan. Dan yang terakhir, kita diperintahkan bersabar atas keputusan Allah, tentunya telah didahului dengan usaha, tawakal, ya, baru ketentuan yang diputuskan Allah kita terima. Yang baik ya kita terima kalau sukses dengan rasa syukur. Yang tidak menyenangkan usaha tenanan dihapusi uang duit entek kabeh, padahal sudah mengerahkan segala kemampuan ternyata begini usahanya, ya sudah kita terima dengan lapang hati. Orang yang mau menerima qadha itu akan tenang hatinya, akan tenang hatinya. Bahkan ada sebuah hadis, salasun, ada 3 macam, man rizqahunna, barang siapa diberikan rizki 3 ini, faqad rizqa khairat dunya wal akhirah, sungguh dia telah diberikan rizki yang baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Napa 3 itu? Ar-ridho bil qadha, ridho terhadap keputusan Allah, ya.
Wasabru alal bala, sabar atas bencana yang dihadapi. Ya. Wa du'a indar roho, dan orang itu mau berdoa ketika hatinya senang. Soalnya kata-kata wong donga itu susah. Sakit baru berdoa, tenanan ya Allah, anak-anak kula sik cilik paringono sehat panjang umur. Ini tenanan donga dalam keadaan susah misalnya ya. Ditimpa keguncangan ekonomi ya. Rumah disita, dongane banyak sering. Tapi jarang orang-orang yang sedang mengalami kenikmatan dia banyak berdoa. Nah niku sifatnya umum manusia ngoten. Lah nek kula panjenengan kersa ndonga wekdal kathahipun rezeki, kula njenengan donga ya Allah, mugi-mugi rezeki ingkang panjenengan paringi menika kula saged ginakake kanthi sae, saged tambah ibadah kula. Ngoten-ngoten iku, mugi-mugi dados rezeki ingkang barokah. Nek kula njenengan donga wekdal bungah seneng, ini termasuk kita telah diberikan rezeki oleh Allah yang terbaik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Salajengipun menawi tiyang niku mboten purun nanti qadha-nya Allah, keputusannya Allah dengan lapang hati. Niki nggih dipun terangake wonten setunggalipun hadis, barang siapa yang tidak terima dengan qadha Allah dan tidak sabar atas ujian dari Allah dan tidak syukur atas nikmat yang diberikan Allah, hendaklah mencari Tuhan selain aku, kata Allah. Fal yaltamis robban siwaya, hendaklah mencari Tuhan selain aku. Bahkan dalam hadis lain diterangkan, dan supaya dia keluar dari kolong langit ini, diusir niku. Soalnya nopo mawon ingkang kula panjenengan tampi minangka ketetapanipun Gusti Allah, mau tidak mau harus kita terima dengan ridho. Dan itu ridho. Ya, kadang-kadang qadha itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Lha iku sampai tua kok isek melarat terus piye niki ya? Kon nampa carane piye ngeten iki? Lah iku terima. Kalau sudah berusaha dengan segala macam kok isek kaya ngono, berarti memang Gusti Allah ngersakne ngeten ditampa. Jangan mengeluh, itu bagian dari ya, ujian cobaan yang diberikan Allah. Tidak sedikit orang-orang yang telah diberikan cobaan ujian berat, kemudian diterima dengan lapang hati dan kesabaran, akhirnya Allah memberikan jalan keluarnya. Nah itu, jalan keluar sudah dibentangkan Allah, maka rasa syukur akan semakin tinggi. Ini antarisipun ada 3 hal, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik hidayahnya, bisa melaksanakan hal-hal baik ini dalam kehidupan sehingga kita tergolong orang-orang yang sabar. Nek kula jenengan pun dados tiyang sabar, innallaha ma'as-shabirin. Sak temene Gusti Allah ma'as-shabirin ing dalem sertane wong kang sabar. Nek kula jenengan sudah bersama Allah karena sabar, maka segala persoalan hidup akan mudah diselesaikan. Soalnya wis didampingi Allah niku wae. Mulai ini monggo, memang berat hal-hal semacam ini ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh menempuh jalan menuju pada Allah, maka Allah akan memudahkan bagi kita untuk meraih hal-hal mulia seperti ini. Oke, kita sekedip waktu 5 menit, mungkin wonten pertanyaan-pertanyaan monggo. Pertanyaan umum, bab niki boleh sanesipun monggo, kesane tambah wawasanipun. Monggo Pak Darsono, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai sabar. Ini kadang-kadang ya kita sudah kadang grundel. Terutama kita masuk di toko, terutama toko Kaliwungu, kan ada pas kaki harus dilepas. Atau penting kok kayak masjid.
kalau sudah dilepas, berarti hati kita kan nggak sabar, Pak. Ya. Itu seperti Pak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Ini ada sebuah pertanyaan, mungkin ada pertokoan yang memiliki aturan khusus, ya. Seseorang masuk di toko itu harus lepas sandal, nggih. Nah ini sikap kita kadang-kadang kurang berkenan, kok koyo masjid, ya. Ada aturan seperti ini, bagaimana? Apakah kita yang memiliki perasaan tidak terima ini tergolong kula dengan boten sabar napa kados pundi? Ngoten nggih. Jadi sabar itu kembali pada pengertiannya tadi, kemampuan mengendalikan diri untuk tetap, ya, kita menyesuaikan syariat Allah, ketaatan kepada Allah. Kalau seseorang itu, ya, membuat aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, contohnya mlebet griyane kula jenengan kula anjurke lepas sandal, masuk di toko dianjurkan lepas sandal, itu tidak bertentangan dengan syariatnya Allah. Lah nek panjenengan kersa monggo blonjo teng mriku dengan aturan yang dia buat. Nek mboten kersa, pilihlah tempat yang lain yang bisa leluasa keluar masuk tanpa harus dengan aturan. Jadi dianggap enteng mawon ngoten niku. Tapi nek aturannya kok bertentangan syariat, ya. Misalnya jenengan mlebet toko niku kudu tuku lotre dhisik, misale ngene, ora tuku ngono ora entuk mlebu. Ora entuk blonjo. Nah, niki bertentangan dengan syariat. Maka ketidaksukaan kita pada aturan itu tergolong ingkang sae, termasuk jenengan kula sabar niku mboten seneng tanpa sabar, ya. Soalnya memang hal itu bertentangan dengan syariatnya Allah. Tapi selagi ketentuan yang dibuat itu tidak bertentangan, kula menjenengan ya tidak boleh dongkol, tidak boleh menolak. Istilahnya kalau mau lakukan tidak juga cari yang lain, ya, seperti itu, ya. Ngoten itu. Terus wonten kadang-kadang seseorang itu karena tidak ingin ada rokok di dalam rumahnya, ya, mohon tidak merokok, seperti itu, ya. Kok kurang nyaman, padahal kuning dindi yang merpamu malah disuguhi asbak, mungkin orang merokok. Nah, niki dengan kula kudu tahu rokok itu dalam banyak pendapat memang tidak dianjurkan. Kalau orang ini memasang seperti itu, kita maklumi lah seperti itu, sabarnya seperti itu. Nek jenengan rak seneng padahal niku nggih dia punya hak untuk itu, ya, mungkin akan mengganggu ruangannya, membantu anggota keluarganya. Ya, kalau jenengan boten sabar, boten remen kados ngoten itu. Jadi ukuran sabar atau tidaknya apabila sesuatu itu masih sejalan dengan syariat Islam dan kita serujuk dengan itu, maka itu sabar. Sesuatu yang bertentangan syariat Islam, kita menghindari itu dan tidak suka, kula dengan tasih sabar. Terus ngoten nggih. Wonten malih pertanyaan Pak Kaji itu. Tinggal malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wau sampun dipun terangaken bab kodokipun saking Allah. Ya. Sampai seberapa jauh kita melihat suatu pekerjaan atau suatu keadaan itu menjadi kodok Allah. Ya. Karena itu kan memerlukan kesabaran juga. Ya. Dan yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa itu kodok dari Allah, sikap kita bagaimana? Karena segala sesuatunya harus tetap berjalan. Apa diam saja atau tetap berdoa atau bagaimana yang harus dilakukan? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir mohon nggih. Ada dua pertanyaan, apa batasan kodok itu? Segala sesuatu yang terjadi itu pasti atas kodok qadar Allah. Pasti itu, sampai dahan ranting yang jatuh dari pohon itu atas kodok dan qadarnya Allah. Jadi sedaya ingkang kula panjenengan lampahi, ya, baik berusaha maupun tidak, keputusan terakhir yang kita terima itu adalah sebagai kodok. Semuanya kodok. Maka kodok itu wonten kalih, wonten sing apik, wonten sing boten sae. Takdir itu ada dua, ya, takdir baik
Ya, kula jenengan berinfak sedekah ikhlas diberikan pahala itu kodok baik. Kula panjenengan misalnya kok berbuat maksiat, ngelendengi kanca tangga, ya kita diberikan dosa karena perbuatan itu. Kemudian dosa ya kodok Gusti Allah. Jadi kodok itu keputusan. Gampile ngeten. Nek ana wong di sidang hakim, setelah bukti-bukti itu didatangkan ternyata dia tidak terbukti melakukan kejahatan, maka orang itu akan bebas. Ya, ini kodok baik. Tapi nek wong kuwi dihadapkan pada hakim, bukti banyak, ternyata setelah dicek dia pun melakukan kejahatan dengan bukti yang ada sehingga dia dihukum. Nah, keputusan bebas, keputusan dihukum ini adalah kodok. Kodok, ya. Ini memang perlu waktu untuk menerangkan ini. Banyak orang yang belum percaya belum bisa membedakan antara kodok baik dan buruk. Contohnya sing gampil nih uang, ya, uang itu bebas saking tuntutan mergo mboten nglakoni kemaksiatan. Itu bebas. Kodok yang baik, orang itu mendapat hukuman, buruk nih hukuman, karena memang ada bukti-bukti dia melakukan kejahatan. Kulun dengan ingat, semua yang kita alami ini sebagai keputusan dari Allah. Ono dene kulun dengan wis ikhtiar api, keputusannya kok ngene ya niku kedah kulun dengan tampi, kita tidak dipersalahkan. Nek kulun dengan Pak Guru ikhtiar keputusannya elek, kita dipersalahkan. Karena kita telah meninggalkan usaha atau ikhtiar yang baik. Terus batasannya ngoten sedaya ingkang terjadi di alam ini semuanya atas keputusan Allah. Kadang-kadang orang itu diputuskan baik karena ikhtiarnya baik diputuskan belum beruntung, ya itu termasuk ketetapan Allah juga. Tidak ada satupun yang terjadi di luar ketetapan Allah. Sementara jadi setelah kula dengan memahami semua yang terjadi atas ketentuan Allah, selanjutnya apa yang dilakukan? Nek niku keleresan hasilnya sae, menurut kula pandangan berhasil, bersyukur wau. Nek dereng berhasil, ya kula jenengan wis usaha tapi ora hasil, malah rugi, maka kita yang harus dilakukan apa? Tetap bisa menjaga diri untuk sabar, ya, tidak putus asa dan berusaha kembali. Seperti itu. Niki, ya, atau ringkese kados wonten masalah takdir tidak mudah. Kulo nggih nate diskusi kali yang alim niku nggih, ternyata bingung ora tau dibahas niku Pak. Soalnya wedi bahas malah takdir itu wedi nek salah dalam memahami lah. Justru nek kula mboten paham malah oleh golek referensi bacaan dan lainnya semakin tinggi supaya kita paham. Nah insya Allah lain kesempatan khusus takdir nanti akan kita bahas supados panjenengan kula memahami takdir dengan benar. Soalnya sing ra bener ngeten ya. Pak, aku iki mesti takdirne Gusti Allah melarat. Nggih. Mbok nyambut gawe kaya apa wong takdire melarat ya melarat. Mulane aku serasa ngoyo, pasrah mawon iki mboten terus lho. Mboten terus. Ya, soalnya dia itu diwajibkan usaha. Tidak boleh ngepal seperti itu. Tetap usaha lakukan. Ini dari berhasil terus melakukan sepanjang umur kita melakukan usaha. Nah, niku udah ngoten nggih. Aku si takdir ini seneng wong itu angel dicegah ya. Wakil ini termimpi antara wong tak gudo mboten resmi ya. Terus takdir itu ditetapkan Allah, ada perimbangannya dari usaha kita sebagai hamba Allah. Nanti baru diputuskan oleh sementara nonton ya, insya Allah lain kali kita lanjut, khususnya dalam masalah takdir untuk diperdalam supaya kita bisa memahami dengan baik. Ya, monggo dipurwa saran-saran kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten bila nggih matur wonten kirang punten
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.